Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget di antara kalian yang pengen kedua HP ini di-compare atau dibandingkan. Karena keduanya memiliki kapasitas yang sama tapi dijual dengan harga yang berbeda. Yaitu di sini ada Vivo Y21T 6/128GB yang dijual dengan harga 3,1 juta. Dan pesaingnya adalah Samsung M22 6/128GB yang dijual dengan harga 2,8 juta. Jadi untuk harganya di sini Samsung lebih murah 300.000 dibanding Vivo Y21T. Dan pada kesempatan kali ini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini mana yang lebih worth it untuk dibeli dan menawarkan banyak kelebihan. Jadi pastikan kamu tonton terus videonya sampai akhir supaya kamu tidak salah pilih atau salah beli. Untuk urusan desainnya, saya rasa kamu juga tahu. Kalau kita cuma mau yang penting terlihat mewah dan glowing sana sini, sudah pasti jawabannya ada di Vivo Y21T. Karena jika kita lihat dari tampak belakang seperti ini, Vivo terlihat lebih gonjeng di sini. Tapi pada dasarnya untuk urusan desain dan tata letak, kedua HP ini kurang lebih sama. Di bagian belakang cuma ada framing kamera kotak dan logo masing-masing produk. Sensor sidik jari terletak di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Untuk keseluruhan bodinya, kedua HP ini juga masih sangat nyaman saat digenggam. Tidak terlalu tebal dan berat. Di sini Samsung M22 memiliki bentuk bodi yang unibody, sedangkan Vivo Y21T memiliki bentuk bodi yang lebih flat atau kotak. Tapi kalau kamu suka bodi yang tidak terlalu besar dan kompak, Samsung lebih oke menurut saya. Karena memiliki ukuran yang lebih pas di tangan dan dimensi bodi sedikit lebih kecil. Lalu untuk urusan display atau layar, kedua HP ini juga menggunakan konsep layar yang sama, masih water drop screen. Namun bedanya di Samsung M22 memiliki diameter notch atau poni yang lebih kecil dan rapi dibanding Vivo Y21T. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, di sini Vivo Y21T memiliki ukuran layar sebesar 6,51 inch dengan resolusi yang masih HD+, 720x1600 pixel. Menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate cuma 60 Hz aja. Sedangkan untuk Samsung M22 di sini memiliki ukuran layar sedikit lebih kecil, 6,4 inch dengan resolusi yang juga masih HD+, 720x1600 pixel. Untuk panel layarnya menggunakan panel layar AMOLED dengan refresh rate sudah support hingga 90 Hz dan juga sudah didukung dengan Always On Display atau AOD. Di sini dari segi display sudah jelas ya kalau Samsung lebih unggul dari Vivo karena menggunakan panel layar yang lebih bagus Super AMOLED. Sehingga warna yang ditampilkan jauh lebih fresh dengan saturasi warna yang lebih hidup atau ngejreng, tapi tetap berasa adem di mata. Mungkin kalau kamu lihat dari video ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau kamu lihat secara langsung akan terasa sangat jelas perbedaan antara panel IPS di Vivo Y21T dengan Super AMOLED di Samsung M22. Selain itu, Samsung M22 juga unggul dari refresh rate yang sudah 90 Hz dan juga support Always On Display atau AOD. Jadi kalau menurut saya untuk urusan desain atau bentuk baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Tapi untuk urusan display atau layar sudah fix dan harga mati Samsung lebih unggul dan menang banyak di sini. Geser ke bagian spesifikasi, kedua HP ini juga dibekali dengan kapasitas yang sama, yaitu RAM sebesar 6GB dan internal memorinya 128GB. Di sini yang bikin beda untuk Vivo Y21T kapasitas RAM-nya bisa di-extend hingga maksimal 2GB. Sedangkan untuk Samsung M22 juga tidak mau kalah karena kapasitas RAM-nya bisa di-extend lagi hingga maksimal 4GB. Lalu untuk chipsetnya, Vivo Y21T menggunakan chipset Snapdragon 680 terbaru, octa-core 2,4 GHz, fabrikasi 6 nanometer dengan GPU support Adreno 610. Sedangkan untuk Samsung M22 di sini menggunakan chipset MediaTek Helio G80, octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Dan untuk baterainya, kedua HP ini juga memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Untuk Vivo Y21T dibekali dengan pengisian daya sudah fast charging 18 Watt. Sedangkan untuk Samsung M22 dibekali dengan kecepatan charger bawaan cuman fast charging 15 Watt saja. Tapi sejatinya Samsung M22 sudah support fast charging hingga 25 Watt. Asal kamu mau beliin adapter lagi.
Lalu untuk urusan persensoran, kedua HP ini juga sudah memiliki sensor yang lengkap. Untuk giroskopnya juga sudah hardware. Tapi yang sedikit bikin beda, di sini Vivo Y21T belum dilengkapi dengan sensor NFC. Sedangkan untuk Samsung M22 sudah ada. Jadi nilai plus lagi buat Samsung. Sedangkan untuk urusan performanya, di sini saya coba tes menggunakan Antutu versi 9.0 dan ternyata untuk skor yang dihasilkan lumayan berbeda. Vivo Y21T mampu menghasilkan skor di angka 265 ribuan dengan skor CPU di angka 83 ribuan dan skor GPU di angka 35 ribuan. Sedangkan untuk Samsung M22 di sini hanya menghasilkan skor di angka 224 ribuan dengan skor CPU di angka 68 ribuan dan skor GPU di angka 53 ribuan. Lalu saya coba tes menggunakan Geekbench 5, skor yang dihasilkan juga lebih unggul di Vivo Y21T jika dibandingkan dengan Samsung M22. Cuman ini sih wajar, karena chipset yang digunakan Vivo Y21T lebih terbaru, dengan speed clock yang lebih ngebut dan angka nanometer yang lebih kecil, jika dibandingkan dengan chipset yang digunakan Samsung M22. Di sini saya coba buat main game PUBG Mobile, ternyata settingan grafik yang dihasilkan kedua HP ini cukup berbeda. Di Vivo Y21T cuma mentok di settingan grafik smooth high dan balance medium saja. Sedangkan untuk Samsung M22 mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi. Bisa sampai smooth ultra, balance ultra dan mentok sampai SD high. Kenapa ini bisa demikian? Karena GPU Mali G52MC2 yang digunakan Samsung sedikit lebih unggul dari Adreno 610 di Vivo Y21T. Maka dari itu Samsung M22 mampu menghasilkan settingan grafik yang lebih tinggi. Kalau untuk performa gamingnya, walaupun di atas kertas Y21T lebih unggul, tapi jujur saya nggak merasa ada perbedaan yang signifikan di sini. Karena baik di Vivo Y21T atau Samsung M22 sudah sama-sama lancar dan cukup playable saat game sedang berlangsung. Untuk sensor giroskopnya, di kedua HP ini juga sudah sama-sama berjalan dengan baik dan cukup responsif. Walaupun tidak bisa dipungkiri, untuk giroskop di Samsung M22 memiliki tingkat responsif yang lebih cepat di sini jika dibandingkan Vivo Y21T. Tapi yang jelas dari pengujian yang saya lakukan, kalau untuk performa yang dihasilkan kedua HP ini bisa dibilang sama saja. Walaupun di atas kertas Y21T lebih unggul. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari sektor kameranya. Di sini untuk urusan kamera, Samsung M22 sudah menggunakan setup quad kamera, sedangkan Vivo Y21T masih triple kamera. Di Samsung M22 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan untuk Vivo Y21T di sini memiliki 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Untuk fitur kamera yang ditawarkan kamu nggak usah khawatir, karena kedua HP ini sudah sama-sama menawarkan fitur yang lengkap. Mulai dari foto mode malam, video slow motion, timelapse, dan lain-lain. Yang bikin beda, untuk Samsung M22 sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, sedangkan untuk Samsung M22 belum ada. Jadi Samsung sedikit lebih unggul di sini, karena lensa kamera yang lebih banyak dan fitur yang ditawarkan pun juga lebih lengkap. Untuk hasil kameranya lebih bagus yang mana, langsung saja kita nilai dan koreksi bareng-bareng dari hasil foto dan video berikut ini. Untuk foto di indoor dengan kondisi cahaya yang cukup, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus dengan saturasi warna yang cukup oke, dan detail gambarnya juga dapat. Mungkin yang sedikit bikin beda untuk saturasi warnanya saja, di mana Samsung M22 memiliki saturasi warna yang lebih fresh dan gambar yang terlihat lebih tajam menurut saya. Sedangkan untuk foto di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup, kedua HP ini juga sudah sama-sama menghasilkan jepretan gambar yang bagus, terlihat detail dan tajam. Tapi tetap untuk saturasi warnanya lebih dapat di Samsung M22 menurut saya. Di sini kalau saya ada yang salah, kamu wajib banget koreksi di kolom komentar. Lalu untuk foto menggunakan mode malam, baik Y21T atau Samsung M22 juga sudah mampu menghasilkan foto yang terlihat lebih terang. Walaupun tidak bisa dipungkiri, noise tentu masih ada di mana-mana. Tapi setidaknya lebih baik daripada menggunakan mode auto. Tapi di sini lagi dan lagi untuk Samsung M22 menghasilkan gambar yang lebih tajam menurut saya.
Lalu yang terakhir, untuk hasil foto selfie di indoor maupun outdoor dan dengan kondisi cahaya yang baik, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang lumayan bagus. Kalau dari angka megapiksel, Samsung lebih unggul di sini karena sudah 13 megapiksel, sedangkan untuk Vivo cuma 8 megapiksel. Tapi ternyata Vivo tidak kalah cakep dari Samsung. Pokoknya di sini saya tegaskan, yang bikin beda lebih ke saturasi warna yang dihasilkan. Kalau untuk gambar sudah cakep semua. Jadi silahkan disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang. Yang sebelah kiri menggunakan Vivo Y21T dan yang sebelah kanan menggunakan Samsung M22. Ini saya rekamnya di resolusi 1080 30 frame per second, oke. Dan di sini untuk Vivo belum ada ultra stabil videonya, sedangkan untuk Samsung sudah ada stabilisasi videonya. Jadi silakan kamu nilai untuk kualitas warnanya, oke. Itu warna langit. Kalau kita buat jalan santai, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan silakan kamu nilai juga untuk kualitas suara yang dihasilkan. Ini maaf ya kalau misalnya agak bising karena ini di pinggir jalan, itu jalan raya. Jadi kalau ada suara motor atau angin, mohon dimaafkan. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Ini sama ya, saya recordnya di resolusi 1080 30 frame per second. Yang sebelah kiri menggunakan Vivo Y21T dan yang sebelah kanan menggunakan Samsung M22. Di sini yang perlu kamu nilai atau koreksi yaitu dari kualitas warnanya, oke. Warna kulit, warna bajunya, merahnya seperti apa, sama kualitas suara yang saya hasilkan. Oke, kalau misalnya buat jalan santai, di hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, walaupun dijual dengan harga yang lebih murah, ternyata Samsung lebih menawarkan banyak kelebihan di sini jika dibandingkan dengan Vivo Y21T. Dari segi desain, Samsung punya panel layar dan kualitas warna yang lebih bagus, serta sudah didukung dengan fitur menarik lainnya, seperti AOD dan refresh rate layar 90 Hz. Dari segi spesifikasi, Samsung didukung dengan fitur extended RAM yang lebih besar, support fast charging hingga 25 Watt dan sudah dilengkapi dengan sensor NFC. Dari segi kamera, Samsung M22 memiliki lensa kamera yang lebih banyak dan fitur kamera yang lebih lengkap. Sama satu lagi, untuk hasil jepretan gambarnya juga lebih cakep. Jadi kalau menurut saya untuk jawaban akhirnya, jujur saya lebih pilih Samsung M22 di sini. Selain harga yang lebih murah, HP ini juga menawarkan paket yang lebih lengkap dan komplit. Tapi di sini saya tegaskan, ini berdasarkan dari opini dan pendapat pribadi saya saja. Karena pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama bagus. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing dan selera kamu yang mana. Karena semua produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.